Dua indeks baru diluncurkan Bursa Efek Indonesia dan juga Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KHT. Nah, seberapa besar indeks tersebut bisa membantu para investor pasar modal? Kami akan berbincang pagi ini dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini ada dua indeks baru ya Pak. Kalau mengacu pada ESG-nya ada sektor leaders dan juga Betul. quality 45. Nah, kenapa ada indeks baru lagi nih Pak? Nah iya betul, ini indeks baru ini ada dua yang juga berbasis pada ESG dan ini melengkapi dua indeks yang berbasis ESG yang sebelumnya sudah kami miliki. Nah latar belakangnya ini tentu sebagai respon kami di Bursa Efek Indonesia untuk terus menjawab kebutuhan dari para investor kita, baik investor global maupun domestik, yang kami lihat semakin membutuhkan investasi akan saham atau instrumen lain di pasar modal kita yang sudah dapat mengintegrasikan aspek praktek environment, social and governance atau ESG yang baik nih Mbak Paskalis. Oke, ada empat dan itu tadi Pak Hasan juga bilang ini merespon dari bentuk Betul. yang terjadi di masyarakat Indonesia dan juga global. Dari dua yang baru muncul ini Pak, untuk emiten-emiten yang nantinya akan masuk ESG ini apa syaratnya dan juga bagaimana nanti kualifikasi yang dilakukan oleh BI dan juga KHT? Ya, kami bekerja sama bersama Yayasan KHT ya. Ada dua indeks. Yang pertama indeks ESG Sector Leaders IDX KHT. Ini nanti kriterianya tentu akan berisi saham-saham yang memiliki hasil penilaian kinerja ESG, Environment, Social and Governance yang baik di atas rata-rata di setiap sektornya. Dan kemudian mereka nanti akan kami pilih mewakili sektor-sektor yang ada di pengelompokan sektor di Bursa Efek Indonesia. Tapi di sisi lain kami juga menetapkan kriteria memiliki likuiditas yang cukup baik, artinya cukup aktif ditransaksikan, dan juga nanti klasifikasi sektor atau industrinya akan sudah mengacu kepada IDX Industrial Classification atau IDX-IC. Nah yang satu lagi adalah indeks ESG Quality 45 IDX KHT. Nah kalau untuk indeks ini kita akan memilih 45 saham yang terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG-nya, dan satu lagi dari sisi kinerja fundamental keuangan perusahaannya. Serta dia juga tetap kami syaratkan memiliki likuiditas atau aktivitas ditransaksikan yang baik di bursa kita. Sebenarnya pemilihannya tentu adalah saham-saham yang berfundamental baik dan kinerjanya baik. Nah, ini kan Betul. tambahannya berarti dua. Semakin banyak, gimana caranya supaya investor ini diuntungkan gitu Pak dengan adanya indeks baru ini, bukan jadi makin pusing karena kebanyakan indeks? Tentu kami berharap tidak terjadi ya. Ini justru menambah alternatif investasi baru nih bagi para investor yang memang punya preferensi untuk berinvestasi kepada instrumen atau saham-saham yang melakukan praktek ESG yang baik. Jadi kalau dulu ada Sri KHT. Sri KHT ini tidak membedakan sektornya, tidak juga melihat aspek fundamental 45 saham terbaik. Nah ini hanya memilih 25 saham yang secara ranking nilai ESG-nya paling baik. Nah tentu kinerjanya boleh jadi tidak sebaik yang misalnya sectoral leaders ataupun 45-nya tadi. Nah ya kami juga sudah punya yang satunya adalah IDX ESG Leaders Index. Ini juga tidak membedakan sektornya. Kami ambil dari 80 saham terbaik yang tergabung dalam IDX 80, kemudian dipilih 30 saham diantaranya yang memiliki nilai ESG yang baik. Nah Mbak Paskalis, jadi dengan dua tambahan indeks yang memiliki kriteria dan keterwakilan saham yang berbeda, tapi sama-sama kami nilai praktek ESG yang baik, tentu ini bukan menambah kebingungan harapannya, tapi akan menjadi tambahan alternatif investasi bagi para investor kita. Oke, ini ada pembeda juga sebenarnya, di mana ada penggunaan free float ya Pak, sistem free float Betul. untuk saham sama juga pakai bobot paling tinggi ya, yang dibatasi di investasi ini. Betul. Nah, kenapa Pak pakai dua sistem ini untuk indeks yang baru diluncurkan? Ya, jadi indeks yang baru diluncurkan ini juga menerapkan pembobotan dengan memanfaatkan komponen free float atau saham yang tersedia untuk ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia.
Nah, penerapan pembobotan dengan mempertimbangkan ketersediaan saham free float ini sebenarnya sudah kami terapkan ke seluruh indeks yang ada di bursa kami. Nah, tidak lain tujuannya agar ini lebih mencerminkan kekuatan pasar yang sebenarnya. Jadi dengan hanya menghitung komponen saham free float, yaitu saham-saham yang tidak dimiliki oleh founders ataupun investor dengan nilai lebih dari 5% kepemilikan, maka kami harapkan ini lebih mencerminkan kondisi real ketersediaan saham tersebut untuk ditransaksikan oleh para investor di bursa kita. Nah, satu lagi ada komponen cap tadi ya, artinya pembatasan keterwakilan satu saham di dalam indeks yang baru ini. Artinya nanti kami menghindarkan tidak akan ada satu atau dua saham yang terlalu dominan mengisi bobot persentase dari keseluruhan perhitungan indeksnya. Jadi kami buatkan cap 15% dalam hal ini sehingga nanti maksimum keterwakilan bobot satu saham sekalipun dia misalnya cukup besar tapi tidak boleh melampaui angka 15% terhadap keseluruhan 100% bobot dari indeksnya. Oke, jadi semua akan rata untuk emiten yang tergabung dalam indeks ini. Tapi akan ada Betul. evaluasi, Pak Hasan, untuk melihat apakah ada indeks yang nantinya harus dikeluarkan atau indeks baru yang nantinya masuk, dua indeks baru BI dan KHT ini? Ya betul, jadi tetap saja kami akan menerapkan dua siklus evaluasi ya terhadap indeks yang baru ini, sama seperti indeks-indeks yang lainnya, yaitu evaluasi major dalam rangka untuk melihat apakah akan ada saham yang nanti masuk sebagai anggota baru atau ada saham yang nanti akan keluar dari indeks dimaksud. Kemudian satu lagi evaluasi minor yang kita lakukan juga 2 kali dalam setahun, yang tujuannya untuk melakukan penyesuaian keterwakilan bobot saham-saham yang masuk dalam indeks dimaksud. Oke, secara jangka panjang, apa sih harapan Bursa Efek, Pak, dengan adanya dua indeks yang baru ini? Ya kami tentu berharap banyak ya, dua indeks ini kembali akan memenuhi tadi kebutuhan dan tren peningkatan porsi investasi para investor yang semakin lama kami lihat semakin ingin memiliki saham-saham yang mereka pastikan tidak hanya menguntungkan secara imbal hasil saja, tapi juga terbukti memiliki praktek ESG yang baik. Karenanya kami pilihkan untuk mereka. Dan kemudian yang kedua tentu akan ada awareness atau kesadaran semakin tinggi dari perusahaan-perusahaan tercatat saham-saham ini untuk terus meningkatkan praktek ESG-nya dengan baik sehingga mereka akan terpilih dan menjadi anggota dari indeks baru yang kami terbitkan. Oke. Dan terakhir tentu kami berharap indeks ini nantinya juga akan bisa dimanfaatkan oleh misalnya buy side ya, penyedia dana, fund manager untuk membuat fund misalnya reksadana yang berbasis indeks ESG ini, ataupun bentuk lain seperti ETF, Exchange Traded Fund yang mungkin bisa juga dibentuk dengan memanfaatkan indeks yang berbasis ESG ini. Oke, ini tentu jadi alternatif baru buat para investor, tapi buat emiten juga jadi acuan ataupun pacuan ya Pak, supaya tetap memiliki fundamental yang baik untuk bisa masuk ke dalam indeks-indeks terpilih ini. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, investasi secara berkelanjutan saat ini telah berkembang pesat secara global. Investasi berkelanjutan ini mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau biasa disebut sebagai ESG dalam keputusan investasi. Peluncuran indeks ESG beberapa waktu lalu merupakan bagian dari upaya mendukung investasi berkelanjutan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dan KHT. Lebih lanjut tentang indeks ESG KHT, kita segera bergabung dengan Bapak Riki Frindos, Direktur Eksekutif KHT. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Riki, indeks ESG telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Apa yang melatar belakangi dibentuknya indeks ESG KHT, indeks ESG Sector Leaders IDX KHT, dan ESG Quality 45 IDX KHT? Ya, terima kasih Mbak. Peluncuran dua indeks ESG baru ini menambah dua indeks ESG sebelumnya adalah untuk menjawab kebutuhan investasi bagi investor yang mengacu pada prinsip-prinsip ESG, Environment, Social, and Governance. Yang seperti kita tahu, ESG investing telah tumbuh luar biasa pesatnya di seluruh dunia.
Dan saat ini ESG investing tidak hanya sekedar pilihan atau style investasi tertentu, tetapi increasingly menjadi sebuah cara-cara baru, sebuah norma baru dalam berinvestasi. Artinya investasi tidaklah lengkap, keputusan investasi tidaklah lengkap jika tidak mempertimbangkan aspek-aspek ESG. Nah, oleh karena itu, investor pasar modal di Indonesia dan termasuk emiten juga, jika kita tidak ingin tersisih, jika kita tidak ingin tertinggal di belakang, kita juga harus mengadopsi prinsip ESG dalam berinvestasi. Nah, peluncuran 2 indeks ESG baru ini kami harapkan menjadi acuan, dapat memfasilitasi investor fund manager dalam memilih saham yang ramah lingkungan, ramah sosial, dapat memandu investor dalam mengkonstruksi portfolio mereka yang berbasis prinsip-prinsip ESG. Nah, kami juga ingin berkontribusi kepada usaha-usaha OJK, karena dalam Sustainable Finance Roadmap yang diluncurkan OJK tahun lalu secara spesifik disampaikan ada 2 poin misalnya, satu tentang pengembangan produk investasi yang berkelanjutan dan juga mengintegrasikan ESG ke dalam proses investasi. Nah, diharapkan 2 indeks ESG baru ini dapat memainkan peran dan berkontribusi terhadap usaha-usaha upaya OJK tersebut. Iya, Pak Riki, tapi kalau kita lihat apa saja nih kriteria saham yang dimasukkan dalam daftar indeks ESG Sector Leaders IDX KHT ini? Ya, kalau untuk sektor leaders, kita ada 2 indeks yang baru kita launch. Untuk sektor leaders, kita memilih saham-saham yang memiliki skor kinerja ESG di atas rata-rata di masing-masing sektor mereka. Kita menggunakan sektor itu berdasarkan IDX-IC, yaitu industry classification-nya BEI. Jadi sahamnya skor ESG-nya dan rata-rata di masing-masing sektornya itu terpilih masuk ke indeks ESG Sectors Leader. Tapi kita ada satu lagi yang kita luncurkan juga, yaitu ESG Quality 45 IDX KHT Index. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan kinerja ESG plus kinerja basic keuangan, financial indicators. Kita kombinasikan dan kemudian kita skor, kita urutkan, kita ambil perusahaan-perusahaan dengan skor ESG plus skor keuangan yang tertinggi. Kira-kira kurang lebih seperti itu pendekatannya. Baik, tapi perbedaan indeks ESG Sector Leaders IDX KHT dan ESG Quality 45 IDX KHT dengan indeks ESG lainnya apa, Pak Riki? Oh, oke, ya. Sebetulnya seperti saya sampaikan sebelumnya, sudah ada 2 indeks ESG di market kita di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah indeks Sri KHT yang diluncurkan tahun 2009 yang lalu bekerjasama antara Yayasan KHT dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau indeks Sri KHT ini memilih 25 saham terbaik berdasarkan kriteria ESG. Top 25 itu masuk indeks Sri KHT. As simple as that. Kemudian ada indeks ESG Leaders yang didevelop oleh Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan pihak ketiga. Ini melihat indikator risiko ESG dan memilih 30 perusahaan dengan indikator risiko ESG yang paling rendah. Dan kemudian yang 2 yang baru kami luncurkan, Sector Leaders, kita memberikan menggunakan perspektif yang berbeda untuk mengakomodasi style investasi yang berbeda dari investor, dari fund manager. Sector Leader melihat kinerja ESG dari masing-masing sektor. Perwakilan representatif dari perusahaan-perusahaan yang praktek ESG-nya paling bagus di masing-masing sektor mereka, properti, keuangan, dan lain segala macamnya. Dan yang kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, yang ESG Quality 45 itu kombinasi ESG factors dan financial indicator seperti return on equity, variability of earning, dan leverage ratio. Kombinasi dari ESG dan skor yang terbaik kita masukkan ke dalam indeks ESG Quality 45 IDX KHT. Baik, Pak Riki, tapi terkait dengan proses pemilihan konstituen indeks ESG Sector Leaders IDX KHT yang tadi Bapak katakan dan juga ESG Quality 45 IDX KHT ini seperti apa? Kita ada beberapa proses ya, secara investability. Kita make sure saham yang akan kita masukkan ke indeks itu investable. Investable artinya gampang orang berinvestasi di saham tersebut. Ada beberapa faktor, terutama adalah market liquidity sebetulnya. Seberapa liquid saham tersebut, free float-nya berapa, harus memenuhi prinsip minimum free float seperti kita terapkan 10%, dan beberapa faktor keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita men-screening, mengeluarkan saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor yang menurut kita tidak compatible dengan ESG value secara umum atau yayasan KHT ini, seperti saham di sektor batu bara, rokok,
saham di sektor pornografi itu kami keluarkan. Kemudian saham-saham yang tersisa yang mungkin jumlahnya ada sekitar 200 ya setelah lolos filter yang pertama dan kedua ini, kemudian kami analisa satu persatu menggunakan 69 indikator E, environment, S, social, and G, governance. Dan kemudian saham tersebut kami ranking satu persatu dan kemudian dengan menggunakan metodologi index construction yang berbeda, ada Serika Hati, ada Sector Research, ada Quality 45, kami konstruksi indeks ESG tersebut. Kurang lebih prosesnya seperti itu, step-stepnya screening financial, screening market, screening sektor bisnis mereka yang compatible dengan ESG value, dan kemudian men-scoring satu persatu perusahaan tersebut dengan menggunakan berbagai indikator environment, social, dan governance. Ini dilakukan oleh Yayasan Kehati bekerja sama dengan konsultan pihak ketiga, dan kita memiliki komite indeks investasi yang independen yang terdiri dari pakar sustainability dan juga pakar-pakar keuangan secara governance ya. Dan data itu bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia secara intens dalam setiap proses ini. Ya Pak Riki, jadi memang ada prosesnya, tadi ada indikator, juga ada proses metodologinya panjang, lumayan nih Pak. Tapi kita lihat nih Pak bahwa BI menggunakan saham free float untuk saham dalam indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Apa sebetulnya maksud dan tujuannya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebuah indeks, karena dia akan menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi, untuk mengkonstruksi portfolio investasi mereka, maka saham yang masuk dalam indeks harus investable. Investable itu salah satu key kriterianya adalah liquidity. Kita bisa membeli saham tersebut atau menjualnya dengan relatively gampang. Oleh karena itu, salah satu indikatornya adalah liquidity. Dan liquidity ini itu dicerminkan oleh free float, yaitu komponen bagian dari saham perusahaan tersebut yang diperdagangkan di market, atau lebih tepatnya yang dimiliki oleh masyarakat luas, tidak dimiliki oleh controlling shareholder yang lebih dari 5%. Jadi porsi dari saham yang dimiliki oleh investor dengan kepemilikan kurang dari 5% itu adalah free float, dan kita set minimum free float harus 10% supaya saham ini cukup liquid dan bisa diperdagangkan secara luas oleh investor atau masyarakat umum. Kurang lebih seperti itu. Pak Riki, di sini BI juga menerapkan cap atau bobot paling tinggi yang dibatasi dalam indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Sebetulnya apa maksud dan tujuan dari penggunaan cap tersebut? Iya, cap itu maksudnya kita membatasi bobot satu saham individual single stock di dalam indeks kita. Tujuannya apa? Supaya sebuah portfolio yang dibentuk yang mengacu kepada indeks kita terdiversifikasi dengan baik. Diversifikasi adalah basic kriteria dalam sebuah investasi. Oleh karena itu kita cap, kita limit setiap single stock individual saham di dalam indeks kita, sektor leaders maupun ESG Quality 45 maksimum hanya boleh 15%. Mereka nggak boleh bobotnya dari 15% supaya indeks ini tidak terkonsentrasi terlalu besar pada satu atau dua saham. Untuk membantu investor meng-create portfolio yang sehat, portfolio ESG yang sehat. Oke, jadi memang cap ini digunakan untuk membuat portofolio yang sehat. Tapi ke depan nih Pak, bagaimana dengan metode evaluasi yang akan diterapkan BI dalam indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan ESG Quality 45 IDX Kehati ini? Oh ya, kita melakukan evaluasi secara reguler. Kita melakukan evaluasi yang major ya, yang signifikan itu 2 kali setahun gitu, pada bulan Mei dan bulan November. Kita melakukan screening, kita melakukan analisa ESG lagi, kita scoring lagi perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi di antara yang major revision ini, major rebalancing ini yang terjadi pada bulan Mei dan November, in between kita juga melakukan apa yang namanya minor rebalancing, itu melihat faktor-faktor seperti free float, weighting dan beberapa aspek yang sifatnya teknis dan tidak signifikan. Jadi evaluasi dilakukan secara reguler, major kita lakukan setiap 6 bulan, dan on top of that, kita juga melakukan apa yang kita namakan minor rebalancing, yang melihat aspek-aspek teknis, liquidity, dan lain segala macamnya. Baik, Pak Riki, terima kasih banyak Direktur Eksekutif Kehati. Kita harapkan memang kehadiran indeks ESG Kehati ini juga bisa memberikan investment yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak.
Pemirsa, menutup akhir tahun 2021, Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KHATI meluncurkan dua indeks baru dan dua indeks baru berbasis environment, social dan governance atau ESG tersebut adalah ESG Sector Leaders IDX KHATI dan ESG Quality 45 IDX KHATI. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Keanekaragaman Hayati menutup manis akhir tahun 2021 dengan meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX KHATI dan ESG Quality 45 IDX KHATI. Kerjasama peluncuran dua indeks ESG baru ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan investor global maupun investor domestik terkait investasi saham di pasar modal Indonesia yang mengintegrasikan aspek environment, sosial, dan governance atau ESG. Kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas baik dengan klasifikasi industri yang mengacu pada IDX Industrial Classifications atau IDX-IC. Sementara indeks ESG Quality 45 IDX KHATI mengukur 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kinerja keuangan perusahaan dan serta memiliki likuiditas yang baik. Sementara itu, berbeda dengan indeks berbasis ESG pendahulunya yaitu indeks Sri KHATI dan IDX ESG Leaders, maka indeks ESG Sector Leaders IDX KHATI menawarkan perspektif yang berbeda melalui diversifikasi sektoral dalam investasi berbasis ESG. Sedangkan ESG Quality 45 IDX KHATI menawarkan kombinasi faktor ESG dan faktor kualitas keuangan dalam pemilihan konstituen-konstituennya. Peluncuran dua indeks ESG baru ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di pasar modal yang tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap 2 tahun 2021 hingga 2025. Salah satunya adalah pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik Muhammad, untuk membahas tema selanjutnya, Bursa Efek Indonesia dan KHATI luncurkan dua indeks baru berbasis ESG. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ricky Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan KHATI. Selamat pagi Pak Ricky. Pagi Mas Pras. Salam sehat Bapak. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih juga atas waktu disempatkan. Ini menarik begitu ya, menutup akhir tahun 2021 dengan satu langkah manis begitu, meluncurkan dua indeks berbasis ESG. Mungkin Anda bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi akhirnya diluncurkan kembali dua indeks yang berbasis ESG ini, Pak Ricky. Ya, terima kasih Mas Pras. Ada beberapa motivasi kenapa kita meluncurkan dua indeks baru, tapi pada dasarnya kita ingin memfasilitasi investor, ingin meng-create acuan bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia, khususnya bursa saham Indonesia, dan ingin mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kenapa ini penting, indeks ini penting? Karena kita tahu ya Mas Pras bahwa ESG investing ini tumbuhnya pesatnya luar biasa, globally ya. Dan mungkin sekarang tidak lagi menjadi sekedar salah satu pilihan cara berinvestasi atau fitur investasi, tapi ini sudah menjadi mainstream, menjadi norma baru. Everybody has to adopt it. Nah, di Indonesia, ya perkembangannya cukup pesat, tetapi kita masih pada very early stage. Dan banyak investor, banyak fund managers juga mungkin butuh acuan, butuh guidance. Nah, kita masuk di situ dengan meluncurkan indeks. Tapi kalau kita lihat ini sebagai bentuk dukungan juga ya terhadap Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan ekonomi berkelanjutan begitu. Tapi kita lihat seperti apa sih, apakah memang demand-nya masih tinggi ya terkait dengan indeks yang berbasis ESG ini? Iya, definitely ya. Kalau kita lihat skala global, seperti saya bilang tadi, ini sudah menjadi seperti norma baru. You have to integrate ESG lah, kira-kira begitu ya. Nah, di Indonesia memang kita sedikit terlambat ya, tetapi nggak terlambat banget juga. Pertumbuhan ESG di Indonesia juga luar biasa. Nih, kalau kita lihat data Bursa Efek sendiri lah ya, BEI sendiri gitu ya, udah ada 3,4 triliun per Oktober loh ya. Dan termasuk sekitar 2,5 triliun itu yang terkait dengan indeks KHATI. Nah, beberapa bulan terakhir masih tetap tumbuh. Nah, kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, ya, belum terlalu lama lah ya, itu jumlahnya masih puluhan miliar. Jadi momentumnya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Akan tetapi gitu, nilai yang 3, 4, 5 triliun itu masih sangat kecil sekali dibandingin total market cap kita atau total AUM reksadana para fund manager. Jadi memang kita harus
catch up-nya cukup banyak. Cuma momentumnya very strong, kita harus catch up-nya cukup banyak. Nah, masuklah kita memberikan alternatif tambahan, acuan yang membantu investor untuk berinvestasi ESG. Nah, 2 indeks itu kita luncurkan akhir tahun lalu, Bursa Efek Indonesia dan Yayasan. Baik, berarti kalau dari sisi peningkatan demand itu tidak hanya terjadi di domestik, global pun mengalami hal yang sama, begitu Pak Riki? Oh iya, justru yang global yang sudah lebih dulu ya, Betul. sudah lebih dulu ya di market yang lebih develop, terutama Europe. Misalnya, ya kalau kita fund manager di Indonesia, kalau kita nggak punya produk ESG, kita tidak mengintegrasikan ESG, kita nggak akan dapatkan bisnis lah dari para klien di Europe, karena itu sudah menjadi mainstream, sudah bagian terintegrasi gitu. Arahnya memang ke situ, nggak lagi fitur kayak elemen tambahan gitu loh, Mas. Tapi ini sudah menjadi, Anda mau investasi gitu, Anda harus perhitungan faktor ESG. Itu udah kayak apa ya, part of, seperti kita kalau mau investasi lihat laporan keuangan. Betul. Di negara maju seperti itu, lihat ESG. Nah, kita akan mulai dan kita harus adopt juga ke arah yang seperti itu. Betul, itu jadi salah satu faktor utama yang dilihat juga dari investor berarti begitu ya Pak Riki. Baik. Betul sekali. Kalau kita lihat dari sisi kriterianya sendiri untuk kedua indeks baru ini apa saja? Iya, kita sebetulnya kan BI kan sudah punya indeks 2 sebelum ESG ya. Satu Serikahati gitu ya, dengan Serikahati kita luncur 2009. Ada ESG Leaders tahun 2020. Nah, kita tambahin lagi nih. Kenapa kita tambahin 2 indeks baru lagi? Karena kita pengen mengakomodasi. Karena masing-masing investor tuh punya cara sendiri, punya style investasi sendiri. Maka kita luncurkan 2 indeks baru. Nah, indeks yang baru ini Sector Leaders, kita singkat kata sebetulnya kita memilih saham-saham gitu, perusahaan-perusahaan yang kinerja ESG-nya paling baik di masing sektor-sektor mereka. Jadi kita kelompokin sektor by sektornya gitu, kita pilih yang skornya paling tinggi lah di atas rata-rata. Masuk mereka ke dalam ESG Sector Leaders, itu yang Sector Leaders. Yang satu lagi, yang ESG Quality 45, pendekatannya adalah gitu, kita gabungkan kinerja ESG mereka dengan kinerja keuangan mereka, basic financial indicators mereka gitu ya, seperti ROE-nya, leverage ratio, kita combine, kita scoring. Nah, yang paling tinggi skornya kita masukkan ke dalam indeks ESG Quality 45 IDX Kehati. Itu pendekatannya. Nah, ini agak berbeda memang dengan 2 indeks yang sudah ada. Baik, itu dia dengan indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati, kemudian ESG Quality 45 IDX Kehati. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 indeks sebelumnya begitu, ini kan sama-sama berbasis ESG ini Pak Riki. Apa nih yang membuatnya tampak berbeda dan apa keunggulannya begitu? Apakah memang masing-masing sudah punya porsinya begitu Pak Riki? Silakan. Betul ya. Kalau indeks saham itu memang banyak ya. Kalau bursa sendiri punya LQ45, punya IDX 30, karena ini memang mencoba memberikan benchmark acuan buat investor. Jadi investor kan stylenya beda-beda. Nah, kita sudah punya indeks Serikati dan juga sudah ada indeks ESG Leaders kan ya. Betul. Nah, ini mencoba mengisi approach investasi tertentu yang belum bisa diakomodasi oleh Serikati maupun indeks ESG Leaders gitu. Indeks Serikati misalnya ya, ini kerjasama bursa dengan Kehati juga gitu. Itu basically isinya adalah the top 25 saham-saham terbaik dari sisi kinerja E, S, dan G mereka. Udah, pokoknya top 25, as simple as that. Nah, ada investor yang pengen itu ya, mereka pengen investasinya lebih terdiversifikasi dari sisi sektor gitu ya. Nggak ada konsentrasi yang terlalu banyak di sektor tertentu gitu. Itulah kita create indeks ESG Sector Leaders. Karena kita mencoba memilih saham ESG terbaik tetapi di dalam masing-masing sektor. Jadi semua sektor akan ada representasinya di dalam indeks ESG Sector Leaders ini. Kira-kira untuk Sector Leaders seperti itulah perbedaannya dengan indeks ESG sebelumnya yang sudah ada. Sector based, terdiversifikasi across sectors. Untuk ESG Quality 45-nya sendiri untuk IDX Kehati bagaimana? Nah, ini juga menarik. Kalau ESG, kita juga ini mencoba menjawab keinginan investor, para fund managers gitu loh. Sebagian dari mereka gitu. Kita belum mau berinvestasi di saham yang hanya dilihat faktor ESG-nya saja gitu. Kita juga pengen men-screening mereka gitu dari kualitas financial performance mereka. Gitu. Mau return mereka, ROE misalnya gitu ya, ataupun risiko perusahaan, risiko keuangan seperti leverage ratio-nya, debt to equity ratio-nya, ataupun variability, historical variability earning mereka. Mereka pengen lihat aspek-aspek seperti itu juga. Dan kita bilang ya, bursa bilang ya, kayak bilang kita gabungkan lah 2 indikator ini. Jadi kalau mereka mengacu kepada indeks ESG Quality 45, itu adalah saham-saham yang telah di screening, telah di score dari sisi ESG plus
basic financial indicator. You get both lah, financial dan ESG. Kurang lebih seperti itu. Berarti dua indeks ini ibaratnya paket lengkap begitu ya Pak Riki ya, karena tadi semua sektornya muncul begitu ya dengan ESG terbaiknya, kemudian yang 45-nya ditambah lagi dengan kinerja dari sisi fundamentalnya pun dimasukkan juga begitu ya, dengan tetap menerapkan ESG yang paling utamanya begitu ya Pak Riki. Tapi Anda melihat ini akan betul sekali. Peluang terserap oleh marketnya seperti apa? Tahan dulu jawabannya, kita bahas di segmen berikutnya Pak Riki. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Inspirasinya dari mana? Bisa yakin gitu untuk kita membentuk Home Care 24. Karena suatu panggilan jiwa ya, di Indonesia belum ada menggeluti dunia bisnis health tech. Jangan cuma ngelihat langit, tapi juga ingat bahwa kaki kita tuh masih di tanah gitu. Jangan cuma lihat cuan, tapi ingat masih ada risiko kerugian. Apa yang dipelajari dari rugi? Karena kan pasti ada momen di mana seorang investor itu dia rugi, portofolionya itu merah. Nomor satu banget yang paling penting disadari oleh pemula yaitu manajemen resiko. Investasi itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harus tetap kerja. Trading untuk membantu kita mencapai tujuan hidup. Jadi PT Paragon itu kan memang masih sebuah private company gitu. Tetap ada responsibility, saya setuju tadi. Mendevelop tim, ya kan, what can I help you, empower gitu kan, gimana supaya prosesnya lebih efektif. Lebih bisa berkembang lagi, punya. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number Market Headlines that encourage MSME to level up. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. More than 13 million people in the Chinese city of Xi'an have been ordered to stay at home as authorities attempt to tackle a COVID outbreak. United States health regulators have authorized a second antiviral. Market Headlines, Senin sampai Jumat, pukul 16.30, hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik ya terkait dengan dua indeks baru berbasis ESG yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Kehati. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa rangkuman seperti yang tadi sudah kita ulas bersama dengan Bapak Riki di sebelumnya. Ini terkait dengan indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan indeks ESG Quality 45 IDX Kehati. Di mana untuk yang sektor leadersnya ini saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG atau Environment, Social, Governance di atas rata-rata sektornya. Memiliki likuiditas baik dengan klasifikasi industri yang mengacu kepada IDX Industrial Classification. Kemudian untuk ESG Quality 45-nya ada 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan juga kinerja keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Dan selanjutnya, ini adalah kriteria dari ESG-nya apa saja. Environment itu terkait dengan produk dan inovasi berkelanjutan, sumber daya alam, penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, serta manajemen limbah. Sementara untuk sosialnya adalah aspek pelatihan, pengembangan, kebijakan SDM, kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan hak konsumen, dan keamanan produk, serta dampak sosial lingkungan. Adapun untuk governance, perlindungan hak pemegang saham, kompetensi dan peran Dewan Komisaris serta direksi, keterbukaan informasi, etika bisnis, praktek manajemen keberlanjutan. Itu dia kriteria-kriteria dari ESG-nya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riki Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan Kehati. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Riki, dengan dua indeks yang baru diluncurkan begitu, Anda melihat bagaimana nanti demand-nya nih sekarang dari investornya? Apakah ini akan segera menjadi acuan berikutnya untuk investasi?
Gitu ya Mas Far, kita harapkan memang dua indeks baru ini memfasilitasi lebih lanjut keinginan aspirasi dari investor untuk berinvestasi secara ESG, tetapi dengan style yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Nah selama ini dengan dua indeks yang sudah ada, lumayan besar pertumbuhannya, tetapi ada mungkin aspirasi-aspirasi investor yang belum terakomodasi di dua indeks tersebut. Jadi kita harapkan memang dua indeks yang baru ini akan menjadi acuan baru, akan menjadi katalis bagi para fund manager, terutama dalam meng-create produk-produk ESG yang baru dengan tipe yang baru. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu juga buat masyarakat luas juga, tidak hanya fund manager, mereka bisa melihat isi dari indeks tersebut jika mereka pengen meng-create their own portfolio. Kalau seperti itu misalnya. Baik, tapi kalau kita lihat dari proses pemilihan konstituennya sendiri untuk kedua indeks ini mungkin bisa dijabarkan lebih jauh ini Pak Riki, bagaimana caranya? Oh iya, boleh. Iya, sebetulnya prosesnya agak panjang juga nih di belakang layarnya nih ya Mas Far. Ya memang satu yang kita lakukan pertama kali adalah make sure gitu bahwa saham-saham yang akan kita pilih, apapun indeksnya nanti, indeks KHT, indeks Poli, kita make sure saham-saham tersebut investable gitu bahasanya, bahwa bisa dengan gampang diinvestasikan, kita bisa beli dia, bisa jual dia di dalam portfolio kita. Itu salah satu syarat utamanya. Nah itu yang kita lihat di situ ada beberapa indikator, termasuk dan terutama sebetulnya adalah indikator liquidity dari saham tersebut. Nah liquidity biasanya tentu terkait juga dengan market cap-nya, seberapa besar market cap-nya, dan gak hanya market cap-nya, dan juga free float-nya, yaitu komponen yang diperdagangkan di market. Jadi kita lihat liquidity-nya, kita lihat market cap-nya, dan juga presentasi dari free float-nya. Itu pertama, itu investability dari saham tersebut. Yang kedua adalah karena ini ESG, kita make sure gitu loh, perusahaan-perusahaan yang akan kita pilih itu tidak beroperasi, tidak mau mendapatkan pendapatan majority gitu ya, dari sektor-sektor yang kita anggap tidak compatible dengan ESG value, misalnya perusahaan rokok, perusahaan pornografi, judi, segala macam itu kita keluarkan. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah yang paling komprehensif, yang sudah lolos 2 tahap pertama ini, itu kita lihat satu persatu. Kita assess satu persatu menggunakan berbagai indikator ESG, tadi seperti disampaikan di infografik, informan apa saja, social governance. Disitulah kita skor kembali. Baik, itu dia berarti untuk proses pemilihan konstituennya sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk Bursa Efek Indonesia juga kan menggunakan pola free float begitu untuk sahamnya. Mungkin Anda bisa jelaskan juga nih Pak Riki untuk pemirsa bagaimana misalnya untuk kedua indeks ini. Oke, iya betul. Memang kita menggunakan konsep free float ya, seperti sebagian besar indeks yang ada. Itu sebetulnya untuk menjamin bahwa saham-saham yang dipilih ke dalam indeks ini sudah investable, sudah gampang diperdagangkan, gampang dibeli dan dijual. Nah, free float itu sendiri adalah porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor yang bukan controlling, yaitu kepemilikan mereka di bawah 5%. Nah, itu dengan para pemilik saham yang kecil-kecil yang di bawah 5%, itu biasanya sahamnya itu tradable di market. Jadi semua jumlah dari porsi saham yang free float ini itu adalah basic indicator, yaitu minimum 10% yang kita terapkan, yang bursa dan yayasan KHT terapkan. Itu minimum 10% free float. Kalau sahamnya tidak memiliki free float kurang dari 10%, misalnya kita tidak bisa masukkan ke dalam indeks ESG kita. Oke, itu dia menjadi salah satu persyaratan juga ya. Tapi kalau kita lihat berikutnya kan juga ada cap atau pembobotan paling tinggi yang dibatasi. Dan ini maksudnya apa ya? Apakah memang tidak bisa yang lebih jauh lagi begitu atau bagaimana ini Pak Riki untuk skema ini? Ya, memang kalau berinvestasi salah satu basic pendekatannya adalah diversifikasi. Proses indeks ini kita juga make sure jangan sampai ada 1-2 saham itu yang mendominasi bobot dari indeks tersebut. Jadi kita cap lah. Seberapa besar pun perusahaan tersebut, market cap-nya segala macam tetap kita cap maksimum 15% supaya portfolio nasabah yang mengacu kepada indeks ESG kita ini tidak terkonsentrasi pada saham-saham tertentu saja. Jadi memang kita gunakan cap maksimum 15 bobotnya. Baik, kalau kita lihat tadi saham free float-nya juga sudah terpenuhi, kemudian pembobotan sahamnya juga sudah ditentukan begitu. Kemudian selanjutnya kita lihat ada metode evaluasi. Tadi dengan beberapa tahapan untuk penentuan kualifikasinya sudah cukup panjang. Sekarang masuk lagi dalam proses evaluasi begitu. Apakah memang ini menjadi salah satu juga rutinity yang terus dilakukan dalam indeks ini yang baru, Pak Riki? Ya, betul sekali. Kita melakukan review, melakukan reevaluasi itu secara
reguler ya. Oke. Memang kita melakukan 2 kali setahun itu apa yang kita namakan major review. Jadi bulan Mei dan bulan November setiap tahunnya kita review itu masing-masing perusahaan dengan menggunakan kriteria yang kita gunakan tadi gitu ya, screeningnya dan juga scoring dari ESG kita review pada 2 periode tersebut. Tapi nggak hanya dalam waktu 6 bulan, in between gitu ya, ada juga yang namanya evaluasi yang sifatnya minor. Kita lebih kepada terkait pembobotan, terkait juga aspek teknis seperti free float, terutama terhadap free float. Ada perubahan free float sebetulnya, perubahan aspek-aspek pembobotan itu kita akan lihat juga dari waktu ke waktu dalam evaluasi minor. Jadi memang kita lakukan secara reguler untuk make sure bahwa saham ini masih update lah aspek ESG dan aspek investability-nya. Oh, berarti bersifat dinamis begitu ya kedua indeks ini juga ya Pak Riki. Jadi menyesuaikan saja dengan kondisi. Yang penting adalah ESG-nya terpenuhi begitu ya Pak Riki untuk menjamin bahwa ini benar-benar sesuai dengan keinginan investor dengan diversifikasi indeks juga yang dengan indeks ESG-nya, kemudian tadi dengan beberapa parameter tambahan dibandingkan 2 indeks ESG sebelumnya Pak Riki. Betul sekali Mas Bros. Itu betul. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ada 2 indeks sebelumnya yang berbasis ESG ditambah lagi 2 indeks baru, Anda melihat bagaimana nanti dengan keempatnya bisa seiring sejalan begitu ini? Ya, tentu kita harapkan 4 indeks yang sudah ada ini complementing each other. Nambah indeks lagi pun lebih bagus sehingga investor hingga fund manager punya pilihan. Saat ini mungkin pilihannya terbatas kalau mereka mau create produk reksadana atau create portfolio mereka dan mereka butuh acuan yang sifatnya diterima luas yang ada di market. Sekarang sebelumnya ada 2. Dengan ada 2 lagi dengan perspektif yang berbeda ini memberikan pilihan tambahan bagi fund managers. Jadi kita berharap memang launching 2 indeks yang baru ini men-trigger juga diluncurkannya produk-produk baru, reksadana baru oleh para fund manager dan memungkinkan juga masyarakat luas ikut berpartisipasi mendorong investasi yang berbasis ESG di market kita khususnya di bursa saham. Jadi harapannya cukup berharap lah ya ini bisa mendorong ESG kita lebih jauh, Mas. Ya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kriteria ESG tadi yang sudah disampaikan ya, baik dari sisi environment, sosial dan governance-nya sejauh ini dari beberapa emiten ataupun portofolio yang dimasukkan ke dalam kedua indeks baru ini sebenarnya masih cukup banyak kan yang sudah mengacu kepada ESG-nya sendiri. Ini kalau kita mencoba untuk berkaca begitu dengan kondisi yang ada, Pak Riki. Ya betul ya. Jadi dari konstituen yang masuk ke dalam indeks ESG Sector Leaders dan ESG Quality 45 memang kita sudah melihat lah ya bahwa ini memang perusahaan-perusahaan yang sudah mempraktekkan ESG dalam bisnis mereka maupun dalam operasional mereka lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mungkin perlu juga kita tekankan dalam proses kita ya Mas Pras ya, kita tidak memilih sesuatu yang sifatnya absolut. Kalau perusahaan itu kita dipilih masuk indeks kita bukan berarti itu perusahaan itu very perfect dalam hal ESG gitu ya. Tapi perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kinerja ESG-nya lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lain dan memenuhi minimum threshold yang kita terapkan. Dan over time gitu ya, karena praktek ESG dari emiten kita semakin meningkat dan ada juga arahan dari regulator dan kita berharap juga quality dari konstituen ESG, indeks ESG kita juga naik seiring dengan disclosure yang lebih baik dari reporting mereka dan juga praktek yang lebih baik. Baik, kalau kita lihat dari Yayasan KHT-nya sendiri untuk fokus kepada ESG ini sudah seperti apa sih sebenarnya kalau kita boleh tahu juga ini, Pak Riki? Oh iya. Ya ini mungkin banyak sering nanya nih. KHT ini kan organisasi lingkungan hidup gitu. Kok ngapain ikut-ikutan di pasar modal ngurusin saham? Ya sebetulnya sederhana sih Mas. Kami ini para aktivis lingkungan hidup ya sering melakukan intervensi di lapangan lah. Kita ngurusin hutan lah, ngurusin laut, ngurusin petani, perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dan kita menyadari gitu, kalau kita hanya kerja di hutan, di laut gitu ya, sebagai NGO, itu kerjaan kita cukup berat dan kerjaan kita ini akan lebih mudah kalau kita juga mempengaruhi pihak-pihak yang memberikan pendanaan karena eksploitasi sumber daya alam kita itu seringkali dilakukan secara sistematik itu menggunakan pendanaan yang sifatnya besar berasal dari dunia keuangan termasuk pasar modal. Jadi kita mikir kalau kita pengaruhi para investor gitu, mereka hanya memberikan pendanaan kepada perusahaan yang ramah lingkungan, ramah sosial, kerjaan kita para aktivis lingkungan lapangan mungkin akan lebih ringan. Jadi disitulah latar belakangnya kenapa kita bersemangat sekali ini bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia mencoba mempengaruhi, mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ESG. Ujung-ujungnya biar kerjaan kita di lapangan lebih gampang, kurang lebih seperti itu. Berarti secara
keseluruhan begitu kita lihat penilaian tidak hanya dari eksak saja begitu dalam artian data-data yang dilihat, tapi Anda sebagai praktisi di lapangan seharusnya juga langsung tahu dong, wah ini yang memang benar-benar perusahaan yang menerapkan ESG begitu ya Pak Riki. Ya betul, kita punya namanya proses yang standardized ya, proses yang standardized yang saya sampaikan tadi. Tapi on top of that, kita juga melakukan judgement lah untuk melengkapi gitu ya, aspek-aspek yang tidak terakomodasi dalam proses kita yang sifatnya objektif tadi. Nah, kita punya komite indeks nih, Mas Bro. Kita punya komite indeks yang anggotanya adalah pakar keuangan, pakar sustainability. Dan kita juga punya memonitor apa yang namanya controversial news di market. Gitu. Jadi on top of proses tadi kita ngecek ada sesuatu yang kontroversial nggak terkait perusahaan tersebut. Dan semua hasil ini kita bawa ke komite indeks yang isinya independen dari Yayasan Kehati. Jadi bukan kami para manajemen Yayasan Kehati. Jadi ada final proses evaluasi, validasi dari komite indeks yang isinya pakar keuangan, pakar investasi, dan pakar sustainability juga yang independen dari Yayasan Kehati. Supaya hasil akhirnya itu dia. Melengkapi proses yang sifatnya standar di dalam organisasi Yayasan Kehati. Yes, berarti sudah tidak bisa diragukan lagi ya dua indeks baru berbasis ESG yang baru saja diluncurkan Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Kehati begitu Pak Riki. Baik Pak Riki, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight menarik terkait dengan dua indeks baru berbasis ESG. Semoga saja ini bisa melengkapi lagi ya indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia dan juga bisa menjadi salah satu pilihan underlying juga nih buat investor maupun fund manager begitu ya Pak Riki. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Riki. Terima kasih, salam sehat. Baik, pemirsa.